Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus supaya bisa berbagi dan bermanfaat bagi banyak orang, karena memang Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Tuhan rindu agar setiap manusia diselamatkan. Dengan berbagai cara Tuhan menghampiri manusia untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Sebab sejak dari Taman Eden, iblis telah mengacaukan hidup manusia dan membodohi, menipu manusia dengan menyangkal firman, dengan memutarbalikkan firman, melawan firman, dan itu terus yang dibisikin di dalam pikiran manusia, diintimidasi, ditaruh di dalam pikiran manusia, sehingga manusia terjebak dengan kesesatan, menolak firman, menolak kebenaran. Dan sampai saat ini begitu banyak orang yang dibodohi sama setan dengan berkata, masa Tuhan berkolor, masa Tuhan mati disalib, masa Tuhan rahim dari wanita, masa Tuhan dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang dimasukkan oleh setan di dalam pikiran manusia. Masa Tuhan beranak. Nah, ini adalah hal-hal yang bentuk daripada perlawanan iblis kepada kebenaran. Iblis berusaha untuk terus mengcounter, melawan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami berharap dengan tayangan-tayangan yang kami berikan, kiranya bisa menolong, mencerahi kita, menyadarkan kita, asal kita ada kerendahan hati, mau buka pikiran, dan kita akan melihat, kita akan berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya, yang bisa menyelamatkan hidup kita. Pada kesempatan ini kami hadir kembali dengan kesaksian dari narasumber yang berlatar belakang non-Kristen, artinya beliau dengan iman yang sebelumnya sebagai seorang antikris atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya, Tuhan menyatakan dirinya sehingga beliau mengalami kasih Tuhan, mengalami keselamatan, dan kita akan dengarkan kesaksian daripada narasumber Ibu Weni. Shalom Ibu Weni. Shalom. Apa kabar? Luar biasa Pak Yusuf. Ya, haleluya. Terima kasih Ibu Weni sudah hadir dan mau berbagi dengan teman-teman. Dan pada kesempatan ini Ibu bisa bersaksi, menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Ibu. Bagaimana Ibu dari orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan mungkin orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus, tapi Tuhan datang di dalam kehidupan Ibu dan dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya menyatakan siapa Tuhan yang sebenarnya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Weni. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Yusuf buat waktu dan kesempatannya bagi saya untuk boleh berbagi di channelnya Yusuf Manubulu. Ini untuk kesekian kalinya mungkin saya boleh sharing di media sosial. Ada beberapa yang lalu yang pernah saya bagikan di tempat lain. Saya perempuan Sunda. Nama saya, orang panggil saya Ibu Weni. Saya dari perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, tepatnya di Kampung Cibendung, Kecamatan Banjarharja, Kabupaten Brebes. Dan satu tempat di mana bukan hampir, semuanya itu adalah Muslim. Semuanya itu adalah Islam dan kami dari kecil belajar mengaji, berkomunitas dengan orang-orang Muslim yang hampir setiap sore, setiap malam kami mengaji. Dari kecil sampai kurang lebih usia SMA, ya usia remaja. Saya masih aktif di pengajian-pengajian di wilayah di mana saya berada. Tuhan Yesus baik bagi saya ketika seiring berjalannya waktu, saya mengenal Dia.
itu bukan suatu kebetulan atau bukan proses yang acak-acak, tetapi melalui perjalanan panjang, di mana seorang perempuan Sunda itu agak sulit. Saya dulu berjilbab, berhijab ya Pak Yusuf ya. Jadi Iya, iya Bu. saya belajar ngaji, bahkan saya ngajarin anak-anak mengaji. Ngajarin Haleluya. anak mengaji. Keluarga saya keluarga yang ekstrim Muslim. Bapak saya sampai saat ini seorang muadzin di musola di mana rumah saya berada. Bapak saya termasuk yang dituakan sampai saat ini. Keluarga saya keluarga besar, ada dua, jadi antara Muhammadiyah sama NU di keluarga besar kami. Puji Tuhan di keluarga kami ini keluarga yang religius secara Muslim. Waktu berjalan kurang lebih tahun 2000-an, tahun 2000, tepatnya mungkin 99 2000. Tuhan gerakan hati saya untuk lebih mengenal siapa itu Isa Al-Masih. Proses itu nggak gampang, teman-teman. Proses itu nggak mudah. Di dalam kebanyakan orang, ketika kita terpuruk, kita akan mencari Tuhan. Tetapi saat itu tidak. Saya bukan sedang tidak terpuruk secara materi. Saya sedang terpuruk secara hati. Saat itu saya single parent di usia muda. Saya tidak punya suami. Suami saya meninggal ketika saya sedang mengandung. Usia kandungan kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Suami meninggal kecelakaan. Dari situ hidup saya terombang-ambing, hidup saya luar biasa. Padahal saya punya pekerjaan, dengan banyaknya proses, dengan banyaknya cerita, saya menjalani hidup sendiri bersama anak saya yang saya titipkan sama keluarga saya. Lambat laun saya merasakan kok keluarga besar saya tidak ada yang menolong saya ya, bahkan cenderung mencibir saat itu dengan kesendirian saya, dengan saya sebagai seorang single mom yang membesarkan anak sendiri, banyak tuduhan-tuduhan miring. Tanda tanya besar bagi saya, mereka orang beriman. Katanya rahmatan lil alamin, tetapi tidak ada kasih dalam diri mereka bagi saya pribadi. Saya tidak pernah merasakan kasih dari mereka, kasih yang saya terima dari mereka itu cibiran cemoohan. It's okay, saya tidak mempermasalahkan itu, dan saya saya merantau ke Jakarta, saya mencari pekerjaan, saya sudah bekerja juga saat itu. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada saya melalui Alkitab kecil yang tulisan Perjanjian Baru warna biru muda. Itu di sebuah bimbel Selameri di Lipo Cikarang. Saat itu saya mengajar di bimbel tersebut. Bolak-balik buku itu ada di depan saya. Dan satu-satunya staf Muslim itu saya. Di antara kurang lebih 7 atau 6 pengajar itu saya Muslim. Dan saya berinteraksi dengan murid-murid Nasrani saya dengan baik. Saya berinteraksi dengan teman-teman Nasrani saya dengan baik, walaupun kita ini beda. Saya sholat seperti biasa jika waktunya sholat. Jadi saya punya bos menegur saya, waktunya sholat, Ci. Waktunya ini, siap. Pelan-pelan kok ada sukacita sama mereka. Ada sukacita sama mereka. Saya simpan, saya pendam. Saya simpan, saya pendam. Sesuatu terjadi di dalam keluarga besar yang ada di mana saya berada, di mana saya tinggal. Itu intern keluarga yang ya polemiknya
Ya luar biasa, dahsyat lah, tsunami kecil di dalam keluarga. Lalu saya, kok seperti ini ya gitu, kok seperti ini ya. Ternyata di dalam keluarga itu juga ada dua kubu, teman-teman. Ada yang Nasrani, ada yang Muslim. Nah, lalu saya menarik diri keluar dari rumah itu, mencari sesuatu yang menurut saya, aku harus kemana? Kayaknya hidup kok begini-begini aja, nggak jelas. Suatu hari saya dipertemukan dengan masalah yang aku tidak mau pulang ke rumah, aku meninggalkan semuanya dan aku meninggalkan pekerjaan-pekerjaanku. Saya beli koran, saya ingat saya beli koran kurang lebih 98, 99, udah deket 2000 lah. Deket 2000, karena saya baptis itu 2000. Saya beli koran, saya melamar satu pekerjaan yang saya ngasuh jadi neni di satu keluarga di daerah Pondok Karya, Pondok Jaya, Pelamampang. Di situ keluarga Nasrani, tapi mereka tidak ibadah dengan baik. Jadi banyak buku-buku atau buletin-buletin yang banyak saya baca. Tapi saya sudah punya teman, sudah punya satu teman yang beliau sendiri orang Sunda, tapi beliau punya suami orang Pakistan. Kita kontak, kita kontak, kita kontak. Beliau menitipkan anaknya sama saya. Menitipkan anaknya sama saya, suatu hari anaknya harus saya antar ke satu tempat. Di situ ketemu dengan salah satu, kalau sekarang saya rasa beliau masih hidup dan masih ada, tim penggembalaan dari Abalov, namanya Kohwata dan Cimeme. Saya mengantarkan anak tersebut ke mamahnya. Di situ saya mendapat perlakuan yang luar biasa. Saya ditanya-tanya dan lain-lain tentang hal sekuler lah, tidak ada hubungannya dengan Alkitab dan lain-lain, itu tidak ada. Terus sering komunikasi dengan beliau, sering komunikasi. Belakangan saya tidak punya pekerjaan, tidak punya income dan lain-lain. Saya masih tinggal di yang neni yang saya jadi neni itu, saya mengasuh anak itu. Dengan gaji itu cukuplah, saya niatnya bukan bekerja, tetapi saya menitipkan diri saya untuk punya tempat. Komunikasi berjalan dengan ibu si anak itu, suatu hari dia ibadah. Saya belum baptis, belum apa, dia ibadah namanya komsel di linknya Abalov. Saya diajak, salah satu linknya di Abalov itu ada bersama ibu yang Masterchef Indonesia, siapa ya? Desi Tresnawati. Salah satunya beliau ada di situ. Lalu saya belajar, belum menyatakan bahwa saya ini percaya, belum. Ketika suatu hari saya merasa bahwa saya tidur siang tapi saya matanya terpejam, tapi saya rasa melihat sesuatu. Ini gambaran apa? Cahaya itu terang luar biasa. Akhirnya saya bilang, ini apa ya gitu kan. Hidup saya galau, mencari jati diri, masih proses mencari jati diri. Akhirnya ketika komsel yang ketiga, kalau tidak salah komsel yang ketiga kalinya, saya tetap diajak. Saya ikut-ikut aja, gabung-gabung aja, tetap saya muslim gitu. Bahkan sampai detik ini KTP saya masih muslim, teman-teman. Lalu saya menawarkan diri saya bahwa saya mau belajar lebih lagi. Saya dibaptis, kurang lebih tahun 2000 saya dibaptis di Hotel Menara Peninsula, yang membaptis saya Bapak Pendeta Hoata. Beliau dari Abalov. Di lantai 3 saya ingat saya dibaptis. Di situ pergumulan, pergolakan sesuatu terjadi. Kedengeran ke kampung, kedengeran ke saudara-saudara saya.
Dan saat itulah awal. Jadi baptisan itu bagi saya adalah awal terjadi di mana pergumulan segala sesuatunya itu terjadi. Di mana saya tidak diakui saudara, bahkan teman-teman menjauh, teman-teman SMA, SMP, biru putih, biru abu-abu tuh semua menjauh. Tidak ada yang mau kenal dengan saya. Oh begini ya, jadi anak Tuhan. Tapi saya tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu teman-teman, karena saya sendiri ketemu dengan ibu-ibu atau bapak rohani itu yang jangan takut, luar biasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya masih perlu berkas-berkas dan dokumen saya yang berada di kampung yang harus saya pergunakan untuk mencari kerja dan lain-lain. Itu tidak bisa, teman-teman. Luar biasa, sampai suatu hari terjadi saya dipanggil sama saudara-saudara sepupu saya, dan ada beberapa saudara sepupu saya berada di Unsud. Ini boleh diedit. Udah ada di Unsud, Universitas Sudirman Purwokerto. Di situ sepupu-sepupu saya yang berjilbab, bahkan mungkin bercadar dan lain-lain, mereka tidak menerima. Katanya saya udah lepas dari akidah, saya udah murtad dan lain-lain. Di situ saya hampir dehidrasi, karena hampir 2-3 jam itu tidak dapat asupan minum sama sekali. Sampai detik ini mereka tidak menganggap saya ada. Bahkan kalau salaman itu jauh. Kalau suatu hari kepergok ketemu, saya tidak bisa salaman dengan mereka, karena saya cuma saudara sedarah, bukan saudara seiman. Itu teman-teman. Tapi saya tidak goyah sampai detik ini. Saya tetap menjadi anak Tuhan, saya tetap bergereja, dan saya tetap menjadi pemeluk Nasrani, karena notabene-nya agama itu hanya sebuah identitas, dan itu cuma ada di Indonesia. Bukan masalah kenyamanan atau saya tidak merubah identitas saya dari Islam ke Nasrani, tetapi ada birokrasi-birokrasi yang harus saya lalui, dan itu selalu gagal. Sampai hari ini KTP saya Muslim, dan saya yakin, saya percaya malaikat Tuhan nggak ngitung itu, nggak baca itu KTP. Gitu Pak Yusuf. Puji Tuhan, kabar baiknya 5 tahun terakhir, kurang lebih 2015 ke sini, 2015 ke sini orang tua saya welcoming. Setelah sebelumnya saya menikah dengan seorang suku Batak bernama Hotma Sitorus Pane. Di situ saya lebih menggali lagi, lebih intens lagi, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Banyak proses, banyak keajaiban, banyak suka bahkan duka yang hadir di dalam hari-hari kami, di dalam rumah tangga kami. Tidak menutup kemungkinan untuk selalu jadi polemik di antara keluarga inti saya, dengan kenasranian saya, dengan hijrahnya saya, itu selalu jadi masalah, jadi bumerang di antara keluarga ketika acara-acara tertentu. Saya yang tidak bisa kumpul dengan mereka, saya yang tidak bisa bercengkrama atau bersosialisasi dengan mereka. Tapi tidak menghalangi niat baik saya untuk tetap menginjili mereka dengan hidup saya. Kita tidak bisa menginjili mereka dengan Alkitab saya, tetapi saya bisa menginjili mereka dengan kehidupan yang bisa saya bagikan dengan saksi, menjadi saksinya Tuhan, karena hidup saya adalah kesaksian bagi mereka untuk memuliakan nama Tuhan. 1, bertobat. Di antara satu desa, kurang lebih 1.200 kakak, ada satu yang bertobat. Tuduhannya itu ke saya. Sekarang beliau ada di Manado. Itu tuduhannya ke saya. Saya nggak apa-apa.
dan beliau sampai detik ini tetap bergereja dengan suaminya, dan beliau juga suaminya orang Manado, masih keponakan saya. Jadi di kampung saya ada 2 wanita yang terlepas menjadi terang dan garam bagi kampung saya. Dan saya tetap akan menginjili keluarga saya. Setelah 5 tahun, keluarga besar saya welcoming, dan saya selalu hadir di dalam acara-acara tertentu untuk bisa berbagi dengan mereka, berbagi cerita dengan mereka. Satu hal yang saya rindu adalah menjadi berkat buat mereka, karena mereka tidak tahu sebenarnya jalan kebenaran itu yang mana. Gitu Pak Yusuf. Jadi kabar baik, setelah 5 tahun terakhir saya diterima secara physically, itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Sesuatu yang Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya. Saat ini saya melayani di MCC BSD di bawah naungan JKI ya. Saya udah 6 tahun melayani di BSD, setelah sebelumnya saya di GBI Pamulang. Saat ini saya di bawah naungan berjemaat di MCC BSD, dan kami sukacita berada di lingkungan komunitas ini. Kami merasa hidup kami terberkati dengan banyak hal, karena menurut saya berkat itu bukan hanya berbentuk materi, tetapi ketika kita bisa jadi teman, bisa jadi bahan sharing buat banyak orang, itu adalah berkat. Kita satu keluarga yang melayani, saya dengan putri saya melayani, dengan suami melayani, itu adalah kebahagiaan terindah Pak Yusuf. Suami mau melayani, karena suamiku kan dari Batak, dari suku Batak itu kebanyakan kan HKBP ya Pak Yusuf ya. Jadi HKBP itu agak sulit untuk berinteraksi dengan kayak aliran-aliran saya yang kayak karismatik Pantekosta seperti ini gitu. Tapi puji Tuhan 6 tahun ini kami melayani bersama, dan itulah kebahagiaan kami, bukan materi yang orang lihat, tapi ketika kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Begitu pula putri saya yang usia 12 tahun, Pak. Kami melayani, dan saya selalu ajarkan metode-metode ketuhanan kepada beliau untuk jadilah terang di sekitar kamu, nak. Karena anak saya di sekolah negeri, jadi pastilah banyak kaum sebelah sepupu kita yang ada di sana, kita minoritas. Lalu puji Tuhan juga, ketika guru agama tidak ada, anak saya dipercayakan untuk mengajar teman-temannya. Itu sesuatu. Bagi kami, bagi saya pribadi itu sesuatu. Kebanggaan. Siapalah kami. Terutama saya, Pak Yusuf ya. Siapalah saya. Bahkan di dalam kehidupan selama corona, Pak. Tidak ada pekerjaan masuk. Suami saya kan orang maintenance, orang proyek. Jadi semua pending, pekerjaan-pekerjaan semua ditunda, semua nanti, semua ada yang udah DP nanti dulu Pak, nanti dulu Pak. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, mungkin kami nggak makan. Tetapi sampai hari ini, saya terlalu percaya Pak Yusuf, Tuhan masih kasih saya makan sehari 3 kali, masih hidup, terberkati dengan luar biasa Pak. Haleluya. Tuhan baik, bahkan sangat baik. Bahkan terlepas daripada itu, kami yang minoritas di antara keluarga saya, bukannya sombong, saya berusaha Pak Yusuf untuk jadi berkat buat keluarga-keluarga muslim saya. Gak ada di antara yang menyaksikan YouTube saya ini, mereka saudara-saudara sedarah saya, kami anak-anak Tuhan yang punya kasih buat kalian. Kami anak-anak Tuhan yang
apapun yang kalian lakukan kepada saya, terutama saya bukan orang yang mendendam. Mari, apapun kalian, kami terima kalian. Karena Tuhan saya luar biasa. Jadi saya memprioritaskan hidup saya melayani, bersaksi di sini, bukan karena saya mau menerima fee dari Tuhan atau mau menerima bonus dari Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Bukan saya akan dapat sesuatu, akan diberkati, bukan. Tetapi karena saya sudah terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan. Tuhan luar biasa, Yusuf. Tuhan luar biasa. Karena saya sudah menerima keselamatan, karena saya sudah menerima anugerah itu daripada Tuhan. Saya mau membagikannya buat saudara-saudara di sekitar saya, terutama yang belum sama sekali mengenali Tuhan dengan benar. Karena pengenalan diri akan Tuhan itu adalah ekspresi atau eksploitasi kita untuk tahu siapa kita sebenarnya, apa tujuan hidup kita. Saya berterima kasih juga ponakan saya yang berada di Manado. Setelah sekian lama, beliau tetap bertahan di jalannya Tuhan dan melayani di salah satu gereja di Bitung sana. Walaupun kita tersingkir, tetap semangat anakku, tetap survive. Mungkin kapan-kapan boleh saya share di sini, kalau beliau bisa dihubungi. Boleh, itu Bu. Lebih luar biasa. Dan sampai detik ini, Tuhan terlalu baik Pak Yusuf buat kami sekeluarga. Tuhan terlalu sayang buat kami. Karena kami tahu bentuk sayang Tuhan itu, pelukan yang manis itu, Allah Immanuel. Itu yang saya tahu. Dia menyertai kami sampai pada kesudahannya. Bukan tidak ada proses, Pak. Jatuh bangun bisnis kami nggak makan. Dalam seminggu kami alami. Tapi tidak seorang pun kecuali Tuhan yang tahu. Apa yang kami alami. Kami pantang mengeluh. Apalagi sama saudara. Beberapa kejadian ketika mereka tahu kesusahanku. Balik lagi, Cek balik lagi. Hartamu banyak. Orang tuamu punya banyak harta. Begini. 7 turunan nggak habis. Tidak. Sampai saat ini Pak Yusuf. 21 tahun saya mengabdi buat Tuhan. Saya mendedikasikan hidup saya buat Tuhan. Kendati banyak halangan, banyak rintangan, banyak proses yang terjadi dalam kehidupan saya terutama. Saya belajar diam di kaki Tuhan. Karena sampai hari ini proses saya belajar Pak Yusuf. Mohon bimbingannya ke depan, pelajaran-pelajaran berikutnya Pak. Karena saya masih belajar. 21 tahun saya lewati. Dan saya percaya ke depan saya akan tetap dimampukan Tuhan untuk melewati semuanya. Saya berterima kasih kepada Pak Yusuf, Ko Brian yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membagikan hidup saya. Saya yang bukan siapa-siapa. Saya hanya butiran debu yang dipandang sebelah mata sama keluarga saya. Tapi puji Tuhan saat ini 5 tahun terakhir mereka menganggap bahwa saya adalah bagian dari mereka. Saya adalah satu yang mereka harapkan untuk selalu hadir di dalam event-event mereka. Dan itu adalah luar biasa. Kalau harta dunia kita kan nggak dibawa pergi ke surga ya Pak. Tetapi sejauh mana kita mampu menabur, sejauh mana kita mampu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Itu kerinduan saya. Mohon bimbingan Pak Yusuf, kawan-kawan ke depan, karena bukan suatu kebetulan juga kok Brian menelpon saya, Pak Yusuf berkomunikasi dengan saya. Semua karena izin Tuhan. Apa ke depan yang akan terjadi, kita tidak pernah tahu. Yang saya percaya, masa depanku masa depan rancangan sukacita, Pak. Amin. Saya tetap belajar bertekun di dalam jalannya Tuhan. Amin. Bimbingannya, karena tidak banyak yang tahu bahwa saya ada backgroundnya Muslim. Tidak banyak yang paham
apa yang terjadi dengan saya pribadi. Tetapi saya mungkin mengajak kepada teman-teman yang saat ini suam-suam kuku, tetaplah percaya bahwa Allah Immanuel, Allah itu kasih. Jika ada luka hati, jika ada batin yang terintimidasi dan lain-lain, percaya bahwa Allah itu Jehovah Rafa. Dia mampu menyembuhkan luka batinmu yang tidak kelihatan sekalipun. Dan saya percaya itu dan saya sudah saksikan itu. Allah itu sumber berkat, Allah itu benteng, Allah itu panji di dalam peperangan rohani kita. Itu betul, teman-teman. Jadi saya boleh sedikit kasih clue untuk closing, bahwa ikut Tuhan tidak enak. Tapi satu yang saya percaya, bahwa keselamatan datang daripada Tuhan Yesus. Karena di dalam satu ayat Al-Quran, itu ada ditulis bahwa jalan keselamatan itu Isa binti Maryam. Saya belum sempat melihat ayatnya, karena saya juga sedang proses belajar Islamologi. Bukan berarti untuk pembelaan saya, tetapi supaya kita sama-sama paham, sama-sama mengerti bahwa jika menurutmu itu benar, yakinilah bahwa itu benar. Tapi jika menurut saya ini adalah benar, saya juga meyakini bahwa yang saya ikutin, yang saya jalanin itu adalah benar menurut keyakinan yang saya ketahui. Begitu Pak Yusuf. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan Ibu. Luar biasa sekali ya bagaimana Tuhan menjamah Ibu dan Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, dan Ibu bisa mengenal Dia yang adalah sumber kebenaran. Bu Weni, saya sedikit mau bertanya nih. Waktu di dalam keimanan Ibu yang sebelumnya, Ibu kan juga melakukan doa-doa di dalam sholat-sholat. Bagaimana Ibu merasakannya pada waktu itu? Apakah doa Ibu, ya gimana Bu? Satu, ada doa ya yang menyatakan bahwa ketika habis salat, ada doa yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina apalah gitu ya. Itu saya begitu saya tahu artinya apa, saya cari terjemahannya, ternyata itu artinya kita mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya supaya dapat tempat di tempatnya Allah gitu ya. Gitu. Saya bertanya Pak, tapi saya bertanya itu setelah saya Nasrani, setelah saya percaya Yesus ya, setelah saya percaya Yesus. Kita kan tidak mengenal beliau. Terus kita harus doakan beliau. Kok kita nggak doakan orang tua kita? Itu konteks sederhana saya. Saya tidak terlalu jauh harus mendoakan Tuhan atau Nabi saya, tidak. Karena saya tipe orang yang ilmunya logika. Iya. Hari ini saya makan cabai pasti pedas. Itu ilmu logika saya. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya untuk dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu yang saya tahu. Terus doa buat saya kapan? Buat keluarga saya kapan? Jadi saya seringnya saat itu berdoa pakai bahasa Indonesia, Pak. Ampunilah orang tuaku, ampunilah dosa-dosaku. Gitu. Jadi teman-teman Muslim, maaf. Kalau misalnya sebaiknya belajar dari terjemahannya. Belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Supaya tidak rancu. Karena kalau kita hampir setiap saat salawat, itu kan salawat Pak ya. Yang saya tahu ya, itu salawat. Terus kita berdoa buat beliau. Beliau kan meninggal ya dan gak akan hidup lagi. Apakah beliau akan membela kita? Yang saya tahu tidak. Tetapi ketika saya belajar tentang Islamologinya bahwa jalan kebenaran dan hidup itu ada di surat Maryam, ada di surat apalagi ya, saya punya catatannya,
saya tidak sempat buka. Nah, itu ada. Jadi ketika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, saya berpikir ulang, tapi itu setelah saya belajar pelan-pelan tentang Alkitab ya. Doanya buat mereka terus. Doa buat kita kapan? Doa buat orang tua kita kapan? Walaupun di situ tidak tertulis, setelah itu kalian boleh berdoa untuk orang tua dan untuk diri sendiri. Itu Pak, ada rasa janggal saya saat itu di sana di Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya kurang lebih artinya semoga Allah memberikan Nabi Muhammad dan keluarganya berkah. Kurang lebih Pak seperti itu. Mungkin Muhammad KC itu yang lebih tahu. Iya. Puji Tuhan, Bu, ya. Jadi berarti menurut pengertian Ibu Weni seharusnya Nabi yang mendoakan umatnya ya. Seperti itu kira-kira, Bu. Ya, karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa Isa itu kan akan bangkit dan hidup kembali. Ada ayat yang menyatakan bahwa beliau akan datang menghakimi. Yes. Kenapa bukan Muhammad? Kenapa bukan Muhammad yang menghakimi? Yeah. Kalau hakim itu kan harus adil. Nah, kita punya Tuhan tuh Raja adil. Yang seadil-adilnya. Kenapa bukan Muhammad? Itu sempat terlintas di dalam pertanyaan-pertanyaan saya, Pak Yusuf, saat itu. Cuma saat itu saya belum mencari banyak tahu. Bahkan ketika sesuatu terjadi dengan kehidupan saya itu, saya dibully, saya bukan dimanfaatin. Jadi sesuatu yang tidak bersalah saya harus menebus kesalahan itu terjadi. Dan puji Tuhan 20 tahun kurang lebih berlalu Tuhan bukakan. Dulu saya tidak pernah berani melawan mereka. Sekarang saya berani melawan mereka dalam tanda petik. Yes. Ke saudara-saudara saya. Karena saudara saya banyak. Mama saya 12 bersaudara. Wah, hidup itu tabur tuai. Wah, hidup itu begini. Dulu kalian menabur ini sama saya. Saya sudah mengampuni. Sekarang kalau kalian terima masalah yang lebih parah, itu bukan karena sumpah serapah atau hukum karma. Bagi kami tidak ada hukum karma, tetapi kami punya ilmu tabur tuai. Ketika kalian menabur apa, pasti kalian akan menuai apa yang kalian tabur dulu. Itu yang saya bagikan sama mereka. Ada beberapa sih yang mengerti dan bahkan mau sharing tentang ketuhanan, tentang Alkitab sama saya. Ada satu sedang saya injili. Itu masih di dalam linknya sepupu saya. Itu luar biasa yang saya terima perlakuan baik menurut saya. Mau bertanya, mau dekat, itu adalah berkat bagi saya, Pak. Amin. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi teman-teman, kita di dalam hidup ini kita harus mengalami Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak mengalami Tuhan, berdasarkan apa kita mengenal Tuhan? Berdasarkan apa kita mengerti tentang Tuhan? Berdasarkan apa kita menyembah Tuhan? Kalau kita tidak mengerti, paling tidak hakikat Tuhan itu harus kita pahami dan kita alami di dalam hidup ini. Kita mengatakan Tuhan itu maha baik. Nah, kebaikan apa yang sudah kita rasakan? Karena kalau kita tidak merasakan, kita berkata Tuhan itu maha baik, itu omong kosong, omongan yang tidak ada isinya. Tapi kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kita rasakan secara pribadi. Yang namanya iman itu pribadi, bukan secara bersama-sama, secara bergrup atau berkelompok. Tidak. Iman itu urusan pribadi. Karena kita berurusan langsung dengan Tuhan. Kita merasakan Dia. Kita mempercayai Dia. Itu pribadi kita. Tentu sedikit untuk supaya kita bisa tercerahkan, kita harus mengalami Tuhan. Jangan cuma kata orang.
Jangan cuma kata buku. Ini tertulis di sini. Tidak bisa seperti itu. Kalau cuma berdasarkan tertulis di buku, semua orang bisa menulis buku. Semua manusia bisa menulis buku. Ya. Orang tukang bohong pun bisa tulis buku. Oleh sebab itu, alamilah supaya firman itu benar-benar hidup di dalam kita. Sekali lagi, nih, kita katakan dia baik. Kita harus rasakan kebaikan apa yang kita terima. Ya. Kalau cuma bilang matahari, Tuhan memberikan matahari kepada kita, itu universal. Biar orang jahat pun, pembunuh pun juga menerima itu. Kebaikan yang kita mengatakan Tuhan itu maha baik. Nah, Anda tidak mengalami. Bagaimana itu bisa terjadi? Seperti banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu jauh, tidak tersentuh, dia goib. Nah, ini kan susah kalau begini nih. Artinya kita hanya mempercayai kata orang. Dikatakan juga Tuhan Maha Kuasa, itu harus dialami. Ya, kuasa apa yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita? Jadi mengenal Tuhan yang benar itu sangat gampang, teman-teman. Ya, kita sedikitlah membuka ruang di dalam pikiran kita agar mau belajar. Jangan terus mengedepankan emosional, mengedepankan amarah, atau mengedepankan pembenaran. Bahwa, oh ini yang paling benar, oh ini yang paling benar, oh ini. Pikiran kita lah yang paling benar. Bukan Tuhan yang benar, tapi pikiran kita yang kita anggap benar. Nah ini ya menjadi kacau. Ya. Pikiran manusia itu gampang ditipu sama setan. Karena sejak semula di Taman Eden, manusia sudah dibodohin sama setan. Setan datang membawa berita hoax. Nah, masih banyak lagi teman-teman untuk kita bisa mengenal hakikat Tuhan. Ya, misalnya dari pengajarannya. Pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya yang berasal dari surga. Makanya pengajarannya berbeda. Dia berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah, mintalah berkat buat mereka. Kalau cuma sekelas manusia, minimal dia berkata, hindarilah musuhmu. Kalau perlu tampar dia, kalau perlu hajar dia, kalau perlu habisi dia, halalkan darahnya. Itu dari manusia, ya. Karena manusia dipenuhi dengan kejahatan, manusia selalu dipenuhi dengan unsur balas dendam. Tidak ada kebaikan. Yang baik itu hanya Tuhan. Dia baik bagi semua orang. Dia mau tolong semua manusia. Bahkan dia berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah perkataan firman Tuhan. Ya, kasihi dari pengajarannya. Tidak mungkin manusia bisa mengajarkan begitu. Tidak mungkin manusia bisa kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu. Seperti itu teman-teman. Ya, kami berharap, kami berdoa juga supaya kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan bisa menyentuh hidup kita semua. Dan Bu Eni, di dalam perjalanan hidup ini kan mengenal Tuhan Yesus itu kan tidak mudah ya Bu. Banyak proses tantangan yang kita hadapi. Nah, luar biasa, Pak. Saya sedikit mau bertanya sama Ibu, kira-kira kalau tantangannya makin berat nih, pikul salibnya makin berat, bahkan Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya, bahwa ikut Tuhan bisa-bisa kita dianiaya, bahkan mungkin bisa dibunuh. Oleh karena iman kita percaya kepada kebenaran, karena dunia ini tidak benar, dunia ini dikendalikan oleh roh jahat, dikendalikan oleh setan. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu bisa berikan kepada Tuhan? Apakah Ibu nanti akan mundur atau Ibu masih tetap akan setia untuk mengikut Tuhan? Silakan Ibu. Satu hal yang saya pegang Pak Yusuf di hadapan yang nonton, di hadapan Pak Yusuf, yang mendengar juga yang berada di studio sana. Saya akan tetap ikut Yesus sampai kesudahannya, sampai maut menjemput. Titip satu hal Pak Yusuf, jika kita panjang umur, saya mungkin berpulang dipanggil duluan karena pasti akan ada konflik lagi antara penguburan. Jika kalian mendengar
melihat saya pergi pulang, tolong kuburkan saya layaknya saya seorang Nasrani. Walaupun KTP saya bukan Nasrani. Itu Pak, Haleluya. titip Yes. satu karena saya. Karena pasti banyak terjadi. Pasti. Dan Ya. itu saya harus siap. Saya akan tetap Yes. ikut dia. Jika 20 tahun saya bertahan, saya percaya Tuhan juga akan memampukan saya ke depannya. Badai pasti datang, karena semakin Hmm. tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Hmm. Itu kita harus sudah siap. Luar Begitu, biasa. Pak. Ya, jadi itulah komitmen daripada seorang Ibu Weni, dan beliau berkomitmen kepada Tuhan tentunya bahwa Tuhan Yesus itu adalah harga mati, tidak Amin. ada ruang sedikit pun untuk menggeser itu, Amin. karena Ibu Weni mempercayai Tuhan bukan karena kata pendeta, bukan karena dipaksa, apalagi dipaksa, tapi dia menyelidiki sendiri, dia mengalami sendiri bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa yang hadir di dalam kehidupannya. Karena beliau juga di dalam latar belakang daripada iman sebelumnya, beliau ini juga bukan orang kaleng-kalengan. Bahkan dia sempat menjadi guru ngaji pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyatakan kuasanya, kasihnya kepada Ibu Weni. Dan terima kasih buat Ibu Weni yang sudah hadir, menyampaikan berkat yang luar biasa buat kita semua. Bagi teman-teman yang diberkati, silakan dukung Ibu Weni, rekening beliau kami taruh di layar deskripsi. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah setia, yang sudah menerima berkat dari Tuhan dengan kesaksian yang dibagikan. Doa kami supaya semua yang sudah percaya Tuhan Yesus tambah kuat, tambah maju, tambah menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan yang belum percaya Tuhan Yesus, doa kami buat Anda semua supaya kasih karunia Tuhan bisa hadir di dalam hidup semua teman-teman. Oke, kita berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan. Haleluya.